Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saskia Aulia Marani dengan NPM 24041011 dari kelas Governansi Digital H. Di sini saya akan menjelaskan analisis implementasi layanan publik digital pada aplikasi KAI Akses. Perusahaan KAI adalah satu-satunya perusahaan BUMN milik pemerintah di bawah Dinas Perhubungan yang bergerak di bidang perkeretaapian. Setiap perusahaannya itu terletak di Pulau Jawa maupun di Pulau Sumatera. Mengingat peningkatan kegiatan masyarakat dan kompetensi bisnis pada jasa transportasi darat, setelah berinovasi, PT KAI akhirnya mempunyai salah satu aplikasi superior, yaitu aplikasi KAI Akses. Aplikasi ini adalah aplikasi pemesanan tiket kereta api yang dikembangkan dan diterbitkan oleh KAI sejak 2014. Jadi aplikasi ini tuh resmi dari PT KAI dan dirilis untuk memenuhi kebutuhan penumpang baik kereta api jarak jauh, menengah, maupun lokal atau komuter lain. Diluncurkan pada tanggal 4 September 2014, KAI Akses mulanya hanya menawarkan fitur pemesanan tiket kereta api baik jarak jauh maupun menengah. Namun saat ini KAI Akses sudah merambah ke pemesanan tiket kereta api lokal serta pembatalan dan pengubahan keberangkatan serta boarding pass elektronik yang hanya dapat diunduh dalam 2 jam sebelum keberangkatan kereta api. Fungsi dan tujuan aplikasi KAI Akses. Aplikasi ini tuh memungkinkan masyarakat untuk melakukan pembelian tiket kereta api jarak jauh maupun kereta lokal secara daring. Yang kedua, memilih tempat duduk menggunakan e-boarding pass, melakukan pembayaran non-tunai, serta memperoleh informasi perjalanan seperti jadwal keberangkatan, perubahan jadwal, dan keterlambatan kereta. Selain itu, aplikasi ini juga berperan sebagai kanal komunikasi resmi antara PT KAI dan pengguna jasa dalam menyampaikan informasi layanan secara real-time. Tujuan utama pengembangan aplikasi ini adalah meningkatkan efisiensi pelayanan publik, mengurangi antrean di loket stasiun, menekan biaya operasional, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam mengakses layanan transportasi kereta api. Jadi pada tugas sebelumnya saya telah melakukan wawancara dengan beberapa narasumber terkait penerapan aplikasi KAI Akses ini. Oleh karena itu, di penerapan di lapangan serta analisis prinsip e-government, saya berdasarkan pada pengalaman dan pandangan para narasumber yang telah saya wawancarai mengenai penggunaan aplikasi KAI Akses ini. Jadi penerapan di lapangan, kemudahannya, penerapan aplikasi KAI Akses memberikan kemudahan yang cukup signifikan bagi pengguna, terutama dalam hal fleksibilitas waktu dan kecepatan layanan. Masyarakat dapat membeli tiket kapan saja tanpa harus datang ke stasiun, menggunakan e-boarding pass tanpa mencetak tiket fisik, serta memperoleh informasi perjalanan secara langsung melalui ponsel. Hal ini berdampak positif pada pengurangan kepadatan di loket dan peningkatan kenyamanan perjalanan. Yang kedua, ada kendala. Penerapan di lapangan masih menghadapi beberapa kendala seperti adanya gangguan teknis, yaitu aplikasi lambat, gagal login, atau error saat transaksi, khususnya pada waktu-waktu dengan trafik tinggi, misalnya kayak hari-hari besar, hari raya, Natal, terus tahun baru, sampai libur sekolah. Selain itu, ketergantungan pada perangkat digital dan koneksi internet menjadi tantangan bagi kelompok masyarakat tertentu, seperti pengguna lanjut usia, masyarakat dengan literasi digital rendah, atau mereka yang tinggal di wilayah dengan akses internet terbatas. Keamanan data. KAI memiliki kebijakan privasi dan sistem keamanan informasi untuk melindungi data pribadi pengguna, termasuk data identitas dan transaksi. KAI menyatakan adanya manajemen keamanan informasi miliknya sendiri, contohnya penerapan fitur biometrik atau face recognition, serta jaminan perlindungan data. Aksesibilitas. Aplikasi ini sebenarnya telah menjangkau sebagian besar pengguna kereta api, seperti fitur kereta api lokal dan jarak jauh hingga berbagai metode pembayaran yang memudahkan pengguna.
Namun masih ada tantangan yang memerlukan alternatif solusi bagi penyandang disabilitas, pengguna tanpa smartphone, atau area dengan konektivitas rendah. Selanjutnya ada penerapan prinsip e-government. Transparansi, KAI telah menyediakan informasi layanan, syarat dan ketentuan, serta kebijakan privasi yang dapat diakses oleh pengguna melalui aplikasi dan situs resmi. Seperti informasi jadwal, harga tiket, dan ketentuan perjalanan disampaikan secara terbuka dan konsisten. Namun, transparansi masih terbatas pada aspek operasional, sementara informasi teknis terkait pengelolaan data pengguna, standar keamanan sistem, dan evaluasi kinerja layanan digital belum sepenuhnya disampaikan secara terbuka kepada publik. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip transparansi telah diterapkan, tetapi belum optimal. Partisipasi terdapat kanal layanan pelanggan seperti CS Stasiun, kontak center, atau bahkan bisa dari media sosial. Dan KAI itu menanggapi laporan kendala tersebut, namun mekanisme formal partisipasi publik dalam desain layanan, misalnya konsultasi pengguna, alternatif desain untuk inklusif, belum terlihat menjadi praktik rutin. Akuntabilitas, PT KAI sebagai penyelenggara layanan memiliki mekanisme pertanggungjawaban melalui adanya pengaduan, layanan pelanggan, serta kepatuhan terhadap regulasi nasional. Namun, akuntabilitas digital masih perlu diperkuat melalui publikasi indikator kinerja layanan aplikasi seperti tingkat keberhasilan transaksi, waktu respon pengaduan, dan penanganan gangguan sistem. Tanpa pelaporan kinerja yang terukur dan terbuka, akuntabilitas layanan digital belum sepenuhnya memenuhi standar governansi digital. Integrasi layanan. Aplikasi ini dirancang sebagai pusat layanan terpadu yang menghubungkan pemesanan tiket, informasi perjalanan, sistem bantuan pelanggan, serta rencana pengembangan fitur tambahan seperti rail point. Meskipun saat ini beberapa fitur, khususnya untuk kereta lokal, masih terbatas. Selain itu, PT KAI memanfaatkan berbagai media digital seperti media sosial, email, dan layanan telepon sebagai bagian dari sistem dukungan pelanggan yang terintegrasi, yang sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan layanan. Terakhir, saran dan perbaikan. Beberapa saran utama untuk peningkatan aplikasi KAI Akses meliputi penguatan infrastruktur jaringan dan server guna mengatasi kendala aplikasi down, terutama pada periode puncak pemesanan yang sudah saya bilang tadi, seperti hari-hari besar atau liburan. Selain itu, perlu dikembangkan fitur interaktif di dalam aplikasi yang memungkinkan pengguna menyampaikan kritik dan saran secara langsung, sehingga komunikasi dua arah antara pelanggan dan PT KAI dapat berjalan lebih efektif. Upaya ini perlu didukung dengan peningkatan edukasi dan sosialisasi penggunaan aplikasi melalui media digital seperti video tutorial, infografis, dan fitur bantuan yang mudah dipahami. Di sisi lain, pengawasan dan pemeliharaan sistem secara rutin menjadi penting untuk menjaga stabilitas layanan, keamanan data, serta kemudahan akses. Terakhir, pengembangan layanan pelanggan multi-channel yang terintegrasi, misalnya dengan menyatukan telepon, email, media sosial, dan fitur chat dalam aplikasi, diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, responsivitas, dan kepercayaan pelanggan terhadap layanan digital KAI Akses. Dan ini daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih. Itu saja dari saya. Terima kasih.